kita bertanya, mengapa persoalan perkawinan dini, perceraian, atau hak anak terus menjadi perdebatan hukum di Indonesia? Padahal Islam telah memiliki fikih sejak berabad-abad lalu. Disinilah pentingnya memahami sejarah dan pemikiran hukum Islam. Hukum keluarga Islam yang kita terapkan hari ini bukanlah produk yang jatuh dari langit secara instan, melainkan hasil proses panjang ijtihad ulama yang sangat dipengaruhi konteks sosial, politik, dan budaya. Melalui video ini, Anda akan memahami mengapa sejarah hukum Islam menjadi fondasi epistemologis bagi kajian hukum keluarga Islam, HKI, sekaligus membekali Anda dengan cara pandang kritis, moderat, dan kontekstual sebagai mahasiswa pasca sarjana. Hukum Islam, atau fikih, sejatinya adalah sebuah konstruksi intelektual. Ia tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi berkembang melalui dialog intens antara teks wahyu dan realitas sosial. Karena itu, sejarah hukum Islam berfungsi sebagai narasi yang merekam bagaimana ayat dan hadis dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam berbagai konteks zaman. Dalam kajian hukum keluarga Islam, sejarah membantu kita melihat bagaimana praktik-praktik keluarga Arab pra-Islam disaring, dikoreksi, dan dilegitimasi oleh syariat, lalu dikembangkan melalui ijtihad ulama. Tanpa perspektif historis, kita berisiko memahami fikih secara kaku, seolah-olah ia bersifat ahistoris dan final. Secara konseptual, sejarah hukum Islam mencakup 3 dimensi utama: periodisasi waktu, regionalisasi geografis, dan dinamika pemikiran serta mazhab. Kelas ini secara khusus memfokuskan lensa pada hukum keluarga Islam, fikih al-usrah. HKI meliputi hukum perkawinan, munakahat, perceraian, talak, pengasuhan anak, hadanah, dan waris, mawaris. Dengan menelusuri sejarahnya, kita dapat melihat bagaimana teori hukum dalam usul al-fiqh diterjemahkan menjadi praktik konkret, furu al-fiqih. Inilah ruang di mana perbedaan mazhab, metodologi, dan konteks sosial politik memainkan peran yang sangat menentukan. Urgensi mempelajari sejarah hukum Islam bagi HKI bersifat sangat fundamental. Pertama, sejarah membantu kita membedakan antara syariah dan fikih. Syariah bersifat ilahiyah, ideal, dan universal, sedangkan fikih adalah pemahaman manusia yang relatif dan kontekstual. HKI yang kita praktikkan hari ini adalah produk fikih, sehingga terbuka untuk iadah al-nazar atau peninjauan kembali. Kedua, sejarah menumbuhkan sikap wasatiyah atau moderasi hukum. Ketika kita melihat ragam ijtihad ulama, misalnya dalam kasus talak 3 sekaligus, kita menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan intelektual, bukan penyimpangan. Kesadaran ini penting untuk menghindari klaim kebenaran tunggal yang ekstrim. Berikut adalah teks tersebut dalam format Latin biasa tanpa tanda diakritik. Pemikiran hukum Islam merujuk pada kerangka metodologis usul al-fiqh yang digunakan mujtahid untuk menggali hukum. Seiring sejarah, metodologi ini berkembang dari yang sederhana hingga kompleks, melahirkan instrumen seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Dalam kajian HKI kontemporer, orientasi ini diarahkan pada maqasid al-syariah, tujuan-tujuan hukum Islam. 5 maqasid utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi fondasi analisis hukum keluarga. Dengan pendekatan maqasid, hukum tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak menuju kemaslahatan nyata. Dalam konteks Indonesia, HKI berinteraksi erat dengan hukum adat dan hukum positif, seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Interaksi ini melahirkan HKI bercorak Nusantara. Sejarah mengajarkan bahwa adaptasi hukum Islam terhadap nilai lokal bukan penyimpangan, melainkan bagian dari tradisi Islam itu sendiri. Kodifikasi hukum Islam, KHI, adalah contoh konkret penggunaan metode talfik dan istinbat modern untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Disinilah peran mahasiswa pasca sarjana sebagai calon mujtahid kontemporer diuji. Kita dapat merangkum pembahasan ini dalam beberapa poin utama. Pertama, sejarah hukum Islam adalah fondasi epistemologis kajian HKI. Kedua, HKI merupakan hasil dialektika antara teks wahyu dan konteks sosial. Ketiga, pembedaan syariah dan fiqh membuka ruang pembaruan hukum. Keempat, pendekatan maqasid al-syariah memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan, adil,
dan berorientasi pada kemaslahatan. Tanpa perspektif historis dan metodologis ini, kajian HKI akan kehilangan daya kritis dan kontekstualnya. Sebagai refleksi, renungkan pertanyaan berikut. Apakah setiap produk fikih klasik harus diterapkan apa adanya di konteks modern? Dan bagaimana peran makosid al-syariah dalam menjawab isu-isu HKI kontemporer seperti pernikahan dini, keadilan gender, dan hak anak? Pertanyaan ini dapat Anda gunakan sebagai bahan diskusi atau tugas mandiri. Ingat, sejarah hukum Islam bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi laboratorium intelektual untuk merumuskan HKI masa depan yang adil, moderat, dan berkeadaban.